Tuhan, amin. Amin. Pritos kanan kiri bilang, apimu jangan padam. Apimu jangan padam. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Kuasa maut terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Apa? Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Di kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Bakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Waktu Kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Ajaiban terjadi. tepuk tangan semuanya. Sama-sama nyanyi.
duduk kembali teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada sore hari ini Yesus. Kami bisa datang Tuhan, itu semua karena Engkau. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
Tuhan, kami anak-anak-Mu yang datang pada sore hari ini. Kami ingin mau Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi, Yesus. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu, memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Masuk dalam rencana. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami menaruh semuanya Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami menyerahkan kepada-Mu Yesus. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Yes Lord. Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku Tuhan, dengar nyanyian putra-putrimu di sini. Kami rindu menjadi bejana yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar selama nafas hidup yang Kau karuniakan kepada setiap putra-putrimu, kepada kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan, biar setiap hembusan kami adalah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Tuhan, sekarang kami ingin belajar mendengar akan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, jamah setiap hati kami, buka setiap telinga kami, agar setiap kami menangkap yang daripada-Mu Tuhan. Dan apa yang jadi kehendak dan rencana Bapa atas setiap kami digenapkan dan jadi sebelum Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari putra-putri Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Kak. Ya, ya, shalom sayang ya. Luar biasa hari ini. Kita langsung saja ya, kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur 144 ayat yang ke-12. Mazmur 144 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah, ini adalah doa dari seorang yang diurapi, doa seorang raja yang diurapi, yang penuh dengan roh Elohim, roh Allah sendiri ya. Dan tentunya ini adalah doa yang didorong oleh roh Tuhan untuk raja itu perkatakan ya, Raja Daud namanya ya. Raja Daud perkatakan. Dan saya anak-anakku semua, petang hari ini kita akan bahas satu-satu ya. Tante coba sharekan ya. Dari yang perikop yang pertama, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan ini tidak khusus untuk anak laki-laki, tapi tidak terkecuali untuk anak-anak putri ya, putri-putrinya Tuhan tidak terkecuali. Karena ada firman Tuhan bilang ya, karena keadaan sekarang ini kalian hidup di ujung daripada akhir zaman. Dan si musuh itu bergerak luar biasa, tidak menyeret bintang-bintangnya Tuhan untuk dibawa ikut ya. Tapi mari kita sebagai bintang-bintangnya Tuhan tetap tinggal dalam naungannya Tuhan, sehingga kita tidak ikut terseret oleh ekor sinaga itu ya. Nah, dikatakan Tante bilang tadi ini khusus untuk anak putra, tapi tidak terkecuali juga untuk anak putri-putrinya Tuhan ya. Karena ada ayat mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada firman Tuhan seperti itu. Baik kita ini, oh aku diciptakan sebagai anak perempuan, tidak apa-apa. Tapi anak perempuan, mari bersikap sebagai laki-laki, anak laki-laki terlebih lagi ya. Laki-laki itu apa? Dipanggil untuk jadi pemimpin, untuk jadi naungan ya, untuk jadi kepala ya, pemimpin seperti itu, panggilan anak laki-laki. Nah, dikatakan biarlah anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Nah, di dalam Alkitab, Tante itu lihat ya, ada beberapa nama pohon ya, tanaman yang tumbuh menjadi besar. Ini tidak Tante bagikan semua, salah satunya yang pertama adalah pohon aras atau pohon cedar. Di dalam Mazmur 104 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Nah, dikatakan di bahasa Inggrisnya, the trees of the Lord are well watered. Jadi pohon-pohonnya Tuhan itu diairi dengan baik. The cedars of Lebanon that he planted. Pohon-pohon cedar Libanon yang Tuhan sendiri tanam. Nah, jadi supaya si cedar atau pohon aras ini bisa tumbuh gede, dia harus tinggal di tempat yang banyak air ya, karena banyak air dia bisa tumbuh dengan gede. Nah, ini jadi syaratnya apa? Supaya bisa tumbuh jadi gede, dia harus tinggal di habitat di mana Tuhan tanamkan dia, yaitu tinggal di tempat yang Tuhan tetapkan, di mana Tuhan sendiri
Tadi dikatakan well watered, diairi Tuhan sendiri ya. Nah, jadi maksudnya gimana Tante gitu ya? Maksudnya gini sayang, jangan pernah keluar dari yang namanya hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari yang namanya naungannya Tuhan. Jangan pernah keluar dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya sayang. Kalau misalnya seandainya pohon arasnya tadi bilang, aku nggak mau di sini, aku mau keluar. Di luar, dunia di luar itu seperti Tuhan katakan, seperti padang gurun. Padang gurun, di luar Tuhan itu apa sayang? Padang gurun. Di padang gurun itu ada apa? Ada apa di sana? Di padang gurun ada apa nak? Pasir. Air ada enggak? Enggak ada air. Kalajengking, ular berbisa. Ya, itu di padang gurun. Itu musuh sudah mengintai. Nah, kalau si aras pohon cedar ini lompat, Tuhan, aku enggak mau kau taruh. Aku mauku sendiri. Aku enggak mau maunya Tuhan. Aku mauku sendiri. Begitu kalian mengikuti apa maunya sendiri, padang gurun di luar sudah menanti bersama dengan binatang-binatang buasnya. Itu ya sayang. Nah, yang pertama Tante mau sharekan ya. Jadi yang namanya kayu aras atau pohon cedar ini zaman dulu ya, mungkin sampai sekarang ya, masih dipakai atau dipakai oleh raja-raja ya, baik oleh Raja Daud maupun Raja Salomo kalau di Alkitab ya, untuk membangun istana dan bait Allah ya. Nah, pohon cedar ini silahkan Coach Juven, pohon gambarnya pohon cedar. Nah ini gede sekali ya orang tak gitu. Jadi pohon cedar ini yang pertama ya sayang, dia tuh punya kayunya itu keras dan kokoh. Jadi dia punya kayu yang keras dan kokoh. Kita lihat di firman Tuhan, Kak Juven, Efesus 4 ayat 14 dan 15. Dia kayunya keras, terus dia tumbuhnya tinggi ya sayang. Tumbuhnya itu bisa sampai, Tante buka di Google ya, lebih dari 20 meter bahkan sampai 60 meter. Terus kelilingnya itu 9, bisa mencapai 9 meter lebih. Bayangin gede sekali ya seperti tadi ya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang tadi Tante bilang pohon cedar itu punya kayu yang kuat dan kokoh, dia juga tumbuh tinggi. Nah, kokoh dan kuat itu maksudnya apa? Kalau kita nih kuat dalam Tuhan ya, sayang, kita nggak akan gampang dengan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran atau embusan angin yang ada di dunia ini ya. Coba kita baca dulu firman Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi ya, sampai di sini dulu ya. Kalau kita ini kuat, kita ini kokoh dalam Tuhan, kita nggak gampang diombang-ambingkan pengajaran. Pengajaran itu nggak cuma mungkin ada pengajaran, kita pernah dengar ada saksi Yehova, ada sekarang gereja setan itu ada yang namanya baru Tante lupa. Itu sepertinya ajarannya tuh berisi kebaikan semua, keadilan, kemanusiaan, tapi itu si penyesat ya sayang. Terus mungkin dari pengajaran lewat musik-musik, lagu-lagu yang kita dengar di saat ini ya Tante dengar, mungkin ketika kita dengar tidak sadar, tapi di baliknya itu ada ajakan untuk bunuh diri, ada ajakan untuk minum atau mengkonsumsi narkoba, seperti itu ya sayang. Kadang kita tanpa sadar, kita kadang nggak mau dengar, tapi itu masuk ke telinga kita. Nah, caranya gimana? Ayo, kita harus keras, kita harus kokoh dalam Tuhan. Terus caranya gimana Tante? Minta tolong Roh Kudus ya. Kemanapun kalian pergi, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, tempat pergaulan kita, terus Tuhan Roh Kudus bimbing Cia,
Tuhan Roh Kudus, bimbing baby. Tolong Stanley Tuhan hari ini. Jangan lepasin Stanley. Kalau Stanley agak menceng sedikit, Roh Kudus paksa Stanley tetap ada di dalam engkau. Ya, itu ya, kita jadi kuat dan kokoh. Lalu yang tadi dikatakan kita lihat pohonnya tumbuh meninggi. Nah, maksudnya apa? Kita lihat ayat yang ke-15, Koko Juven. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Biar kita makin hari kita bertumbuh ke atas ya, semakin seperti Kristus, sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifatnya yang jelek Tuhan kikis, Tuhan bentuk aku sampai aku menjadi serupa dengan Tuanku, serupa dengan kekasihku, Tuanku Yesua Hamasiah, ya Tuanku Yesus Kristus. Itu ya sayang. Lalu apa yang dimiliki pohon yang kita bisa pelajari dari pohon aras? Tante ngebut ya karena waktu. Ya, yang ketiga. Nah, pohon aras ini daunnya tuh hijau sepanjang tahun ya sayang. Dia baik musim kering maupun musim dingin, dikatakan bahkan sampai minus 25 derajat Celcius dia tuh bisa tetap bertahan. Kenapa? Kenapa sih pohon aras ini bisa bertahan? Karena akarnya dalam ya nak. Akarnya dalam, nembus tanah sampai ke dalam. Dan ini apa yang kita pelajari? Akarnya nembus ke dalam, terus cari air ya. Apalagi kalau tadi ya seperti yang firman Tuhan katakan, pohon aras yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Dikatakan di Mazmur 1 ya, Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya apa sayang? Taurat Tuhan dan apa? Merenungkannya siang dan malam. Mereka itu seperti tanaman yang ditanam di mana? Di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus apa yang terjadi? Apa saja yang dibuatnya bagaimana? Luar biasa. Yaitu tanamkan ya firman ini di dalam hati kalian, tanamkan. Kita kan kalau manusia duduk, bangun, berdiri, lalu berjalan. Nah tadi ingat-ingat, aku nggak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Aku tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Aku nggak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Renungkan firman Tuhan, renungkan. Itu kekuatan kita semua, termasuk tante ya, termasuk tante. Tante ini juga enggak kuat kalau enggak karena firman dan roh Tuhan. Ya semua kita ini berjuang ya sayang ya. Merenungkan firman itu tadi dikatakan kapan? Siang dan malam. Kalau orang ada lagu, orang jadi lagi jatuh cinta, lagi makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu, mau gosok gigi, ingat kamu. Nah, ini kita ganti, mari, mau tidur, renungkan firman Tuhan. Tuhan ngomong apa hari ini? Jadi tiap hari kalian harus ya berjuang. Ini berjuang sayang ya. Baca firman Tuhan, ambil rema hari ini. Tiap hari itu Tuhan kasih selalu yang baru. Dan apa yang kalian baca itu sepanjang hari itu coba renungin. Oh Tuhan, ini maksudnya gimana? Tanya dalam komunikasi dengan Roh Kudus ya. Tanya Tuhan, ini maksudnya gimana? Itu kalau kalian seperti itu, tante jamin deh, tante sudah ngalami dulu ya. Zaman sekolah, zaman kuliah, Tuhan tante baca firman, renungin ya. Dan Tuhan itu ajaib ya. Tuhan bisa ngubahin keadaannya tante. Jadi yang seolah-olah masa depan nanti gimana ya? Aku gak punya uang. Masa depanku gimana? Kerjanya gimana?
Dan Tuhan itu nuntun semuanya. Itu janjinya Tuhan. Tadi bilang apa? Tuhan berfirman, apa saja yang diperbuatnya berhasil selama kita ada di dalam naungannya Tuhan, ya, tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Oke, baik. Lalu yang keempat, pohon cedar. Tadi kan pertama kuat kayunya, yang kedua dia apa? Tumbuh apa nak? Tumbuh meninggi. Lalu yang berikutnya daunnya selalu hijau, ya, menghasilkan buahnya, tidak pernah layu, tidak pernah kering, ya. Dan yang keempat ini, pohon aras itu baunya tuh harum, ya sayang. Dia mengeluarin bau yang harum, mengeluarkan getah atau resin, ya, harum. Jadi dia serangga-serangga tuh tidak mau ngikuti, tidak mau nempel sama dia, ya. Jadi dia kuat terhadap segala macam penyakit. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tolong Koko Juven di 2 Korintus 2 ayat 15, ya. Bagaimana hidup kita? Mari yuk kita baca apa kata firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab ini, ya, biar setiap kita nih keluar dari hidup kita ini bau yang harum, seperti dupa yang harum, menjadi penyembahan kepada Tuhan. Bukan baik di antara mereka yang diselamatkan, seperti ini, ya, teman-teman kita seiman, maupun di antara mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Biarlah dari hidup kita ini keluar bau yang harum, bau Kristus Yesus Tuhan. Bukan bau pornografi, bukan bau suka bohong, bukan bau-bau yang lain, bau kedagingan yang busuk, ya. Tuhan cium busuk, enggak, ya nak, ya. Mari baik tante maupun kalian semua, biar hidup kita ini keluarin bau yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Baik, lalu pohon yang berikutnya itu ada pohon yang namanya, Kak Juven gambarnya biji berikutnya. Nah, ini bendera Libanon loh, sampai sekarang nih loh, firman Tuhan tuh iya dan amin, sampai sekarang tuh loh gambarnya benderanya negara Libanon ada gambar pohon aras, pohon cedar, ya. Berikutnya, nah ini adalah pohon yang namanya sesawi. Nah, mungkin kalian ingat Tuhan pernah bilang iman kecil seperti biji sesawi sanggup mindain gunung-gunung, ya. Nah, ini, ya sayang, pohon jenis pohon gede yang kedua nih adalah pohon sesawi. Mungkin kita ini ngerasain, Tuhan, aku nih masih muda, aku nih masih kecil, Tuhan, aku masih terbatas, gitu, ya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dari yang kecil, tetapi karena ada iman yang besar di dalamnya, kalian akan berdampak luas, memberi manfaat bagi orang banyak dan memperluas kerajaan sorga. Jadi kalian gak usah minder, jangan berkecil hati, aku masih muda, aku masih terbatas, aku ndak pinter-pinter amat, atau mungkin aku ya masih gini. Kalian jangan minder, ya. Dari kalian Tuhan katakan, setiap kalian Tuhan sudah taruh benih iman, benih sebesar biji sesawi. Dari yang kecil, pernah lihat ya biji sesawi? Biji sesawi itu kalau kalian tahu bijinya sayuran sawi, nah hampir seperti itu, kecil, sama kacang hijau itu lebih kecil lagi, sama beras itu lebih kecil lagi. Bisa bayangin ya, dari yang kecil bisa sampai gedenya segini, anak, ya. Nah itu karya Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari, ya, jangan minder, jangan takut, jangan aku masih muda. Tidak ada batasan di dalam Tuhan, karena yang di dalam kalian itu adalah rohnya Tuhan pencipta langit dan bumi,
yang tidak terbatas. Kalian di dalam Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kalian di dalam Tuhan sanggup melakukan yang dahsyat untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab kita punya Allah yang suka melakukan yang tidak mungkin menjadi apa nak? Mungkin. Amin. Amin. Baik, ayat berikutnya 5 menit ya. Ya, dari Mazmur 144 tadi dikatakan ayat yang berikutnya ya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Silakan Kak Juven gambarnya, Koko Juven ya, pilar. Nah ini, kalian anak-anak putri-putrinya Tuhan tuh kalian punya panggilan yang dahsyat ya. Jadi pilar-pilar, jadi tiang-tiang penjuru. Kalau ada sebuah bangunan ya sayang, itu tiang bangunan gede, kalau tiangnya tidak kuat atau kokoh, bangunan itu gimana? Roboh ya. Walaupun bagus, betapa bagusnya, kalau yang menopang tiangnya tidak kuat pasti roboh. Nah ini khusus putri-putrinya Tuhan, tapi tidak terkecuali bagi putra-putranya Tuhan. Seperti tadi pohon aras sama ya. Putri-putrinya Tuhan kalian dipanggil untuk jadi, dan putra-putranya Tuhan dipanggil untuk jadi tiang atau pilar yang menopang. Nah, terus gimana Tante supaya kita ya sama Tante juga nih bisa jadi pilar atau tiang yang nopang ya? Dikatakan di Amsal 9 ayat 1 ya, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Nah, kalau mau bikin pilar atau tiang yang kokoh, tentu bahan-bahannya harus yang terbaik, yang kuat, yang kokoh, seperti itu ya sayang. Nah, dipilih bahan yang kuat dan kokoh, yang harganya pasti mahal ya. Nah kalian ya, biarlah Tuhan hidupku ini akan jadi seperti pilar atau tiang-tiang yang menopang keluargaku, papa, mama, adik-adik. Tiang yang pilar atau pilar yang menopang negeriku, bangsaku Indonesia. Terus gimana bisa jadi seperti itu? Kita perlu harga yang mahal untuk membayarnya. Nah, salah satu harta yang mahal yang harus dibayar adalah yang namanya hikmat. Ya, terus caranya dapat hikmat gimana? Tuhan yang empunya hikmat, Dia sumber hikmat dan pengetahuan. Terus gimana supaya dekat sama, supaya bisa peroleh hikmat? Ya datang ke Tuhan ya nak, datang ke Tuhan. Tuhan beri aku hikmat, beri aku kecerdasan ilahi, supaya hidupku ini bisa berfungsi sebagai pilar yang bisa menopang kemanapun Tuhan tempatkan aku. Jadi kalian lahir di keluarga ini atau keluarga itu, kita tidak bisa milih, tapi ada panggilan Tuhan di situ untuk setiap kita, untuk kita berdiri sebagai apa nak? Pilar, berdiri sebagai pilar yang menopang. Mau? Mau, amin ya sayang ya. Baik, lalu dikatakan tadi pilar-pilar atau tiang-tiang itu dipahat. Sebentar. Tiang-tiang itu seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat. Nah, sampai di sini dipahat. Jadi tiang-tiangnya itu harus dipahat. Kira-kira ya kalau dipahat itu kalau punya nyawa gitu kerasa sakit enggak sayang? Sakit ya. Coba misalnya dalam hidup kita ini Tuhan itu juga memahat kita, Tuhan Yesus itu mengukir kita lewat persoalan yang kita hadapi, masalah di sekolah, masalah dengan teman, masalah di keluarga,
Atau mungkin kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Nah, dari setiap persoalan dan masalah itu Tuhan itu ngukir kita ya, diamplas, digosok ya, di tok, ndak enak, sakit Tuhan. Soalnya harus ngampuni nak, kamu harus mau ngampuni. Kamu doakan nak, kamu nggak salah, Tuhan suruh kamu harus minta maaf. Sakit, tapi itu seperti ukiran-ukiran ya. Tuhan ngukir hidup kita sampai kita ini jadi pilar yang mahal, pilar yang indah. Jadi apapun didikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita punya sikap hati, Tuhan, aku milikmu, engkau milikku, apapun yang jadi dalam hidupku, itu tidak di luar dari kendalimu. Jadi masalah apapun, persoalan apapun, ayo belajar percayai hatinya Tuhan, belajar mengucap syukur, dan terus mempercayai akan setiap janji Tuhan. Mau ya. Dan yang terakhir, tadi pilar atau tiang-tiang tadi menjadi tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan apa tadi nak? Untuk bangunan istana ya. Tante baca lagi ayatnya dari awal. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah, istana itu tempat yang gimana? Mewah, tempat yang indah gitu ya. Semuanya serba ada, nggak kekurangan, terjamin semuanya. Nah itu, demikian juga ini ya, setiap kita Tuhan mau bentuk setiap kita dipahat untuk bangunan istana, berarti untuk tujuan yang mulia. Seperti tadi kan nyanyi, jadikan aku indah dan kau pandangmu lihat. Nah tadi kan nyanyi seperti itu kan. Nah ayo, ini panggilan Tuhan ya, tidak terkecuali anak putra, anak putri, semua putra putrinya Tuhan dipanggil Tuhan ya. Yang pertama tadi kita belajar dari pohon sedar, pohon aras ya, kuat, akarnya dalam, di dalam Tuhan ya, tahan segala cuaca dan penyakit, ngeluarin bau yang harum untuk memuliakan Tuhan. Terus yang kedua, kita dipanggil jadi pilar-pilar penjuru sayang ya. Penjuru di mana? Di kerajaannya Tuhan. Kerajaannya Tuhan itu di mana? Tuh, kerajaan Tuhan itu tidak jauh. Kerajaan Tuhan itu ada di mana? Di antara kita. Nah, jadi dimanapun kita berada, di rumah jadi penopang. Jadi pendoa buat papa mama, buat keluarga, di sekolah doain teman-temannya yang nakal, doain gurunya gitu ya. Jadi tiang dan penopang. Terus tiang atau pilar itu harus mau diukir, punya hati yang rela, nggak marah, nggak komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini semua, tapi kok aku ngalamin gini. Itu namanya masih tidak terima, masih komplain ya. Jadi apapun yang jadi dalam hidup kita, semua didikan Tuhan yang diizinkan Tuhan. Jadi dalam hidup kita harus tetap sadar, aku ini miliknya Tuhan. Tuhan milikku, semua yang jadi dalam hidupku tidak di luar dari pengetahuan dan kendali Tuhanku. Seperti itu ya sayang. Dan kita semua akan dipakai Tuhan untuk jadi tiang-tiang pilar-pilar di istananya, di kerajaannya. Amin. Amin. Yuk kita berdoa, silakan musik. Ya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu petang hari ini. Biar Tuhan dalam apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, Tuhan tanamkan di hati kami. Tuhan, jadikan kami alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, silakan jadikan kami indah.
Henry. dalam hidupku, ajarku Aku dan teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikanlah ku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sungguh luar biasa perancangan-Mu buat setiap kami, Tuhan. Biarlah sore hari ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami sore hari ini diingatkan kembali bahwa rancangan Tuhan sungguh indah luar biasa. Kami akan menjadi pilar yang begitu indah, Tuhan, menopang bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi yang harum, yang dapat dicium oleh begitu banyak orang. Mereka dapat mencium tentang pribadi Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu biarlah hari-hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menjadi apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Mem Kristiani dalam seluruh kehidupannya, bersama suami dan juga anak-anak. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah kami semua boleh semakin belajar dan kami boleh dibangun di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini, dan kami mengikuti ibadah secara online. Kami juga pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin.